Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berwisata religi dan belajar tentang sejarah salah satu wali songo yang bernama Raden Maulana Magdum Ibrahim, atau yang kita kenal dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu dari wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, khususnya Tuban dan Lasem, melalui pendekatan budaya, kesenian, dan sastra. Beliau lahir dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Terkenal menggunakan gamelan bonang, tembang tombok ati, dan suluk sebagai sarana dakwah yang damai dan mudah diterima masyarakat. Kelahiran Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim lahir pada tahun 1465 di Surabaya. Beberapa versi menyebutnya di Rembang. Silsilah beliau adalah putra dari Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah dan Nyai Ageng Manila, Putri Arya Teja, Bupati Tuban pada saat itu. Pendidikan Raden Magdum mendapat pendidikan agama sejak kecil di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di bawah bimbingan ayahnya, ia juga menuntut ilmu ke Malaka bersama Sunan Giri. Dakwah dan karya Sunan Bonang menggunakan alat musik bagian dari gamelan untuk menarik perhatian masyarakat dan menciptakan tembang seperti Tombo Ati, menciptakan suluk wijil, suluk bonang, dan primbon bonang yang berisi ajaran tasawuf dan tauhid. Pendekatan beliau kepada masyarakat dalam menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kultural, memasukkan nilai Islam ke dalam budaya lokal atau wayang, dan berdakwah di daerah pesisir, termasuk mendirikan langgar di Kediri. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi pada usia 63 tahun. Makam beliau sempat terjadi perdebatan mengenai lokasi pemakamannya antara Desa Bonang dan Tuban. Makam utama Sunan Bonang diyakini berada di sebelah barat alun-alun Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang ilmu fikih, usuluddin, dan tasawuf, serta sangat toleran terhadap kebudayaan lokal. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, Putri Bupati Tuban Arya Teja. Berikut sejarah hidup Sunan Bonang. Raden Magdum Ibrahim tumbuh dan besar di Surabaya dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Pendidikan Islam yang diperoleh dari Raden Magdum Ibrahim pertama kali adalah dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan betul putranya itu sebagai penerus untuk mensyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Ketika beranjak remaja, Raden Magdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai, yaitu di daerah Aceh, untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishak, ayahanda dari Sunan Giri. Sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan keuletan. Raden Magdum adalah anak yang cerdas dan ulet dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishak, Raden Magdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya, hingga akhirnya Raden Magdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri silat.
dan kelak keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok bernama Raden Said. Raden Said sebelum termasuk anggota Wali Songo, karena kekalahannya menghadapi Sunan Bonang, akhirnya dia bertaubat dan berguru kepada Sunan Bonang. Hingga akhirnya dengan taubatan yang sungguh-sungguh, beliau menjadi kekasih Allah dan bagian dari Wali Songo. Asal-usul nama Sunan Bonang. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi sungai Berantas, tepatnya di desa Singkal, dan diceritakan Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranatapada, dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah. Oleh Raden Patah, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Ada satu lagi versi berbeda terkait penanaman Sunan Bonang. Terkait penamaan Sunan Bonang yang disematkan kepada Raden Magdun Ibrahim, selain dari kisah bahwa ia adalah penemu gamelan jenis bonang, selama menjadi imam Masjid Demak, Raden Magdun Ibrahim tinggal di desa Bonang. Versi kedua menyebut julukan Sunan Bonang disematkan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berikut dakwah beliau yang lewat seni dan sastra. Sebagaimana Wali Songo lainnya, Raden Magdun Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon Raden Magdun Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Raden Magdun Ibrahim alias Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia mengubah sejumlah tembang tengahan Macapat seperti Kidung Bonang dan sebagainya, hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Masya Allah. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan, yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogani untuk memperkaya pertunjukan. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam 2013, Heri Nugroho menuliskan bahwa dakwah Sunan Bonang yang lain adalah melalui penulisan karya sastra yang bertajuk Suluk Wujil. Saat ini, naskah asli Suluk Wujil disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara karena isinya yang indah serta kandungannya yang kaya dalam menafsirkan kehidupan beragama. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman hingga ia tidak sempat menikah hingga wafatnya pada tahun 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang terletak di kompleks pemakaman Desa Kuturjo, Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban. Di antara hikmah dan cara dakwah beliau,
ketika menyebarkan agama Islam adalah ajaran tauhid dan tasawuf. Fokus ajaran Sunan Bonang adalah memurnikan keimanan tauhid dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ajaran tasawuf yang mendalam. Menguasai ilmu fikih, usuluddin, sastra arsitektur dan seni yang menunjukkan pentingnya menguasai ilmu disiplin ilmu. Meneladani sikap Sunan Bonang yang santun dan bijak, tidak arogan, penuh dengan lemah lembut, menyampaikan ajaran Islam yang murni, menyampaikan kepada masyarakat bagaimana ajaran Islam secara perlahan dan kesabaran beliau, hingga tersebarlah agama Islam di tanah Jawa, memberikan contoh bagaimana beragama yang harmonis dan inspiratif. Sungguh besar perjuangan dari Sunan Bonang menyebarkan agama Islam. Kita sebagai warga masyarakat, khususnya Indonesia, bangga Allah mengaruniakan seorang ulama yang terkenal di tanah Indonesia. Semoga kita bisa dapat menziarahi makam-makam para salafus soleh, khususnya Wali Songo serta para ulama yang telah menyebarkan, yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan keikhlasannya, kesabarannya, keuletannya, dan keilmuannya yang patut kita iri sebagai contoh kehidupan kita untuk melihat bagaimana perjuangan ulama-ulama kita dulu dalam menyebarkan agama Islam. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat dan besar barokahnya. Dukung terus channel kami. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.